Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. James bangga. Di usia 68 tahun, ia merasa bersyukur masih bisa hidup sehat dan aktif. Padahal, sejak usia 20-an tahun, tekanan darahnya sudah mulai tinggi. Faktor keturunan memang tidak bisa dihindari. Nenek dan ibunya sama-sama menderita hipertensi, bahkan sampai terkena stroke. Sementara ayahnya mengidap sinus. Dan ini yang mungkin membuatnya jadi lebih rentan terkena hipertensi. Pak James pun mengaku dirinya juga mengalami masalah sinus. Saya hanya mempunyai dua penyakit itu, sinusitis sama darah tinggi, tekanan darah tinggi. Namun semua masalah itu tak menghalanginya untuk bisa tetap sehat di usia tua. Menurut Pak James, kuncinya adalah mengatur pola hidup, baik dari pola makan sampai olahraga. Sebaiknya diperhatikan dengan baik. Kemudian, hindari kebiasaan merokok dan mengkonsumsi alkohol. Pak James juga punya kebiasaan khusus untuk meningkatkan kesehatannya, yaitu rutin menggunakan teknologi laser. Oke, halo pemirsa, apa kabar? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Tentunya bersama saya Edwin Lau yang senang sekali ini bertemu lagi dengan Anda semua yang pastinya menunggu-nunggu Go Healthy, acara favorit Anda. Pastinya saya bersama dengan praktisi kesehatan, hari ini ada Mas Boy Abidin dan juga Mbak Pretisha Sufarli. Kami bertiga akan memberikan Anda berbagai solusi untuk kesehatan Anda semua. Bersama kita di sini sudah ada Bapak James Bangga dan beliau datang di sini akan cerita bagaimana dengan menggunakan teknologi laser kondisi kesehatan yang terbantukan. Yuk kita mulai. Pak James, selamat datang di Go Healthy. Salam sehat Pak. Salam sehat. Wah, luar biasa, senang sekali loh kita kedatangan Pak James. Kalau boleh tahu Pak, kesibukannya akhir-akhir ini apa saja? Sebagai pengawas di Binus University. Okay. Jadi itu yang saya lakukan. Backgroundnya Pak James sendiri di dunia apa Pak? Saya dulu di Biro Perencanaan dan Anggaran Medan Senayan. Perencanaan gitu ya. dan Anggaran. Di Biro Perencanaan. Kalau gitu Pak, ngomong tentang hipertensi. Sebenarnya mulai hipertensi ini gejala awalnya dari tahun berapa Pak? Mulai usia 26 tahun gitu 26 dalam tahun. waktu saya kuliah. Jadi saya tidak mempedulikan makanan yang saya makan waktu itu kan. Sehingga saya ya udah terus saja. Tapi saya jarang makan obat waktu itu. Oke. Dulu waktu Bapak, waktu katanya umur 20-an, tensi tinggi, memangnya rasanya seperti apa? Saya rasanya tidak begitu nyaman, kemudian seperti ada emosi sedikit kan waktu itu ya, ada emosi sedikit udah. Tapi ada satu lagi, yaitu sinusitis. Benar ya Pak James ya? Betul. Gejalanya seperti apa waktu itu? Sinusitis itu saya suka pusing, kemudian waktu itu juga suka flu, tapi kalau dengan asap rokok, kemudian debu itu tidak kuat saya. Bersin-bersin juga. Pada saat pagi hari? Pagi hari, pokoknya kalau udara tuh kotor gitu, debu tuh udah. Mengganggu nggak Pak itu Pak? Ya, betul, mengganggu sekali. Mengganggu sekali. Bahkan saya pernah ini, memikir tuh jadi bodoh gitu ya. Kenapa Pak Bapak bilang berpikir jadi bodoh Pak? Karena itu kan saya pikir dari sinus itu dia ke ini saya, ke saraf-saraf saya waktu itu. Gitu. Setelah saya operasi di Cipto dulu, Cipto Mangunkusumo itu, saya merasa udah kembali normal gitu ya. Tapi belum juga karena masih ada flu-nya masih gitu. Sehingga saya menggunakan ini tadi. Teknologi laser. Teknologi laser itu. Itu Bapak kalau lagi kambuh, flu-nya atau sinusitisnya itu sampai mengganggu tidur, Pak? Betul, dia mengganggu saya tidur sekali. Ya, Pak, tadi kan masalahnya ada di rongga hidung dengan sinusitisnya, dengan alergi debu dan juga asap rokok. Tapi tadi saya penasaran dengan tensi, Pak. Tadi waktu di umur 20-an, tensi Bapak pernah tinggi sampai berapa tinggi waktu itu tensinya, Pak? Pernah
150 deh gitu ya. 50. Usia Bapak waktu itu masih sangat muda, masih di kepala 2 kan Pak? Iya. Ya, dan ini artinya juga sekarang ya pemirsa, kita sering juga mendapatkan kasus-kasus dengan tensi yang tinggi ini pada usia-usia di 20-an, 30-an. Ya, jadi sekali lagi penyakit ini bukan hanya menyerang pada usia-usia di atas 40, tapi usia-usia muda. Jadi sekali lagi kalau Anda belum pernah cek tensi, coba periksa tekanan darah Anda, berapa angkanya. Kalau angkanya kemudian tinggi, harus segera dikendalikan supaya tidak menjadi komplikasi atau timbul komplikasi. Oke, setuju sekali Mas Boy. Nah, tapi Pak James, dari pengalaman Bapak sendiri ya, mungkin melihat teman-teman, komplikasi dari hipertensi ini, setahu Bapak penyakit-penyakit apa saja, Pak? Oh, dia bisa stroke ya. Nah, stroke. Stroke. Memangnya Bapak pernah melihat orang stroke itu seperti bagaimana? Sering sekali. Oh, begitu Pak. Saya suka membantu mereka terus terang. Suka membantu orang stroke karena anak saya akan kena stroke ya. Bahkan ada suatu saat kami pergi kemana tuh, saya gendong teman-teman saya itu ya. Gendong, saya pegang di itu ya. Jadi saya gimana ya, dengan hati, dalam hati saya tuh beginilah orang stroke ini, kita Berarti harus bantu. makanya Pak James nggak mau ya Pak ya, Bapak sampai terkena stroke itu ya Betul, Pak ya? saya nggak mau. Akhirnya ketemu dengan teknologi laser, betul? Betul. Tahu dari mana teknologi lasernya Pak? Waktu itu saya sering nonton di TV itu, wah ini bagus sekali nih. Kalau saya pakai, misalnya nanti saya beli itu, udah itu saya coba ke anak saya, kan saya belinya itu untuk anak saya sebenarnya itu. Udah itu akhirnya ke kita juga, ke saya juga gitu ya. Kan anak mengalami kejang-kejang ya Betul. pasca yang infeksi meningitis pada saat masih kecil. Setelah pakai laser, apa Pak yang Bapak lihat perubahan dari si anak? Dia kayaknya tenang, nyaman tenang, gitu ya, nyaman dengan itu gitu ya. Dia nggak kejang lagi gitu ya itu. Jadi kejangnya jarang sekali. Jarang, Oke. Itu saya. Jadi Bapak karena melihat, oh pada anak aja udah banyak perubahan, akhirnya Bapak mau pakai gitu ya Pak ya, secara rutin. Betul. Yang dirasakan di badan Bapak apa saja nih Pak? Ringan rasanya, kemudian tidurnya nyenyak saya terus terang. Tidurnya nyenyak saya. Emosinya bagaimana? Bisa saya kendalikan. Bisa dikendalikan. Apalagi Pak yang dirasakan di badan Bapak? Pokoknya saya bahagia lah udah itu ya. Maksudnya bahagia. Senang sekali gitu ya. Oke. Kalau tadi masalah di pernafasannya, di hidungnya gimana Pak setelah penggunaan teknologi laser? Itu juga berkurang. Berkurang enggak ini lagi setelah pakai itu. Jadi sekarang daya pikir Bapak juga menjadi lebih baik lagi? Menjadi lebih baik gitu ya. Jadi tidak ada lagi keluhan-keluhan tidak. Kalau waktu Ingus keluhan yang itu. dirasa ingus, kemudian apalagi ini bersin. Tapi itu udah jarang terjadi gitu ya. Nah, kata Pak James dulu tensinya paling tinggi 150-an, benar ya Pak ya? Nah, setelah menggunakan teknologi laser, tensinya pernah nggak mencapai 120-an? Ya, 120-an, bahkan lebih, kurang dari itu. Wah, luar biasa kalau gitu Pak James. Kurang dari itu. Jadi teknologi laser ini digunakan di pergelangan tangan kiri pemirsa. Ya, kemudian dia ada teknologi lasernya, low level laser terapinya akan menyinari pembuluh darah besar utama yang ada di pembuluh darah kita dan kemudian akan meningkatkan kadar nitric oxide. Kadar nitric oxide ini adalah suatu zat yang melindungi atau membuat dinding pembuluh darah kita menjadi lebih lentur, lebih elastis. Tapi dengan bertambahnya usia, ya, dengan pola hidup yang tidak sehat, dengan radikal bebas yang ada di sekitar kita, maka nitric oxide ini akan menurun dan kemudian akan membuat pembuluh darah menjadi lebih kaku, lebih rigid, mudah terjadi kerusakan, mudah terjadi penyumbatan di sana dan kemudian jadi kenaikan tekanan darah dan mengganggu metabolisme tubuh kita. Nah, teknologi laser ini akan meningkatkan lagi kadar nitric oxide. Ya, dengan begitu maka dinding pembuluh darah akan menjadi lebih lentur, lebih elastis, lebih lebar dan ini akan membuat aliran darah menjadi lebih lancar. Tekanan darah akan terkendali dengan baik, metabolisme tubuh kita akan berjalan dengan baik. Ya, jadi sekali lagi kalau kita mau menjaga agar kualitas darah dan pembuluh darah kita tetap terjaga baik dan kualitas hidup tetap baik, maka lakukanlah pola hidup sehat, kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser mulai dari sekarang. Nah, tapi dari cerita Pak James yang ingin saya tanggapi lebih lanjut lagi adalah masalah pernapasan. Karena banyak saya yakin pemirsa juga yang mungkin sering bersin-bersin saat bangun di pagi hari atau mengalami gangguan saluran pernapasan lain seperti sinusitis. Dan masalah pernapasan itu gak cuma masalah lokal. Banyak yang ngira bahwa oh saya batuk pilek, saya bersin-bersin, masalahnya cuma di hidung. Padahal itu bisa berpengaruh ke seluruh tubuh. Nah, oleh sebab itu kalau Anda pemirsa mengalami salah satu keluhan dari yang sudah dialami oleh Pak James seperti sinusitis, ada rinitis alergi, kerap bersin-bersin di pagi hari, apalagi saat ini kan musim
pancaroba, kualitas udara juga dalam keadaan tidak baik. Nah, itu sebabnya Anda perlu take action menggunakan teknologi laser yang memiliki satu kesatuan, digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri dengan intranasal yang bisa dimasukkan ke dalam rongga hidung. Nah, pada dasarnya teknologi laser ini yang digunakan di dalam rongga hidung akan memicu pembuluh darah dan juga saluran napas untuk menghasilkan zat NO yang tadi sudah dibahas oleh Mas Boy. Dia bisa membantu menjaga kesehatan saluran napas, membuka saluran napas, lebih jauh lagi adalah meningkatkan aliran darah ke area otak. Penggunaan secara rutin bisa mencegah terjadinya serangan stroke, kepikunan, membantu mengatasi vertigo, sakit kepala, migrain, sinusitis. Lebih jauh lagi bisa untuk efek relaksasi seperti yang dirasakan oleh anaknya Pak James. Dan ditambah lagi penggunaan pada pergelangan tangan sebelah kiri juga dapat mengaktifkan titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Jadi satu alat kesehatan menggabungkan ilmu kedokteran barat dan timur dalam satu waktu sehingga kesehatan tubuh kita bisa terjaga secara optimal. Untuk pemirsa yang punya keluhan tensi tinggi, punya keluhan sinusitis atau sering bersin-bersin pada pagi hari, sudah saatnya Anda ambil tindakan manfaatkan teknologi laser sekarang juga. Nah, buat pemirsa di rumah, kami yakin Anda juga ingin mendapatkan dan merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Equilaser yang saya gunakan saat ini dan juga Pak James juga gunakan adalah pilihan yang tepat untuk kesehatan Anda bersama keluarga. Sebagai upaya kita semua untuk pencegahan penyakit serta membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol dan asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin harapannya Anda bisa tercegah dari komplikasi berbahaya seperti serangan jantung, stroke gagal ginjal, dan lain-lain. Equilaser dari Gogomol adalah alat kesehatan yang sudah terbukti membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Manfaatnya sudah dirasakan begitu banyak orang. Dan waktunya Anda untuk merasakannya sendiri. Ayo pemirsa, segera konsultasikan kondisi kesehatan Anda melalui nomor yang tertera di layar televisi sekarang juga. Silakan dicatat atau difoto nomornya, pastikan sudah sesuai ya. Pastikan juga produk yang Anda dapatkan adalah resmi dan bergaransi hanya di Gogomol. Perlu diingat, Gogomol tidak membuka cabang di tempat yang lain. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Atau Anda juga bisa langsung mengunjungi kafe showroom Gogomol yang berlokasi hanya di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, sama-sama kita gunakan Equilaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Oke pemirsa, kembali lagi di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Kita bicara fakta ya, yaitu sinusitis tingkatkan resiko gangguan kognitif. Mbak Preti, sejauh apa gangguan kognitif ini?
Oke, sebelum saya jelaskan bicara fakta kali ini, karena memang informasi ini diangkat berhubungan dengan pengalaman dari Pak James. Kalau Pak James sendiri waktu itu mengalami sinusitis sampai mengakibatkan gangguan pada konsentrasi, begitu juga Pak? Betul, konsentrasi saya benar-benar turun. Kemudian setelah operasi kembali normal lagi. Oke, jadi itu. Makanya mungkin banyak pemirsa yang mengira bahwa sinusitis atau gangguan saluran napas ini merupakan masalah lokal, padahal tidak demikian pemirsa. Pertama, saya ingin jelaskan terlebih dahulu, sinusitis merupakan kondisi peradangan yang terjadi pada sinus. Sinus itu artinya rongga yang ada di area kepala. Kita punya 4 pasang rongga, ada di sini, di dalam, dan juga di bagian hidung belakang. Nah, sinus ini memegang peranan penting dalam saluran napas saat kita berbicara, bernyanyi, lalu dalam proses penghidup. Nah, kalau terjadi peradangan di sana, maka terjadi juga gangguan saluran pernapasan. Sehingga bisa mengakibatkan sebuah keadaan yang kita sebut dengan hipoksia cerebral intermittent. Dan kondisi ini sering terjadi pada saat kita tidur, jadi lagi gak sadar. Karena kalau lagi sadar, ada yang tersumbat, kita bisa tarik napas pakai mulut. Tapi kalau saat tidur, beda hal ceritanya. Nah, hipoksia ini merupakan sebuah keadaan kekurangan oksigen. Cerebral artinya otak, intermittent artinya putus-putus, jadi tidak secara terus-menerus mengalami kekurangan oksigen. Hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya sel saraf di otak secara perlahan. Itulah mengapa kalau kita ingin mengatasi masalah sinusitis, ini kita gak cuma memberikan kenyamanan dalam bernapas. Tapi dengan mengatasi masalah sinusitis, ini merupakan salah satu langkah utama dan krusial untuk menjaga kesehatan sel saraf di otak. Jadi kembali ke Pak James. Pak James ini kan juga mengalami tadi ya sinusitis, tapi sudah terbantukan dengan penggunaan teknologi laser. Tapi kalau kita tarik ulur ke belakang Pak James, dulu katanya Pak James ini tidak menjaga pola makan, tidak menjaga pola hidup. Sejauh apa Pak? Dulu makannya apa saja, hidupnya bagaimana dulu? Memang pada usia muda gitu ya, kita makan apa aja gitu ya. Tapi tidak banyak memikirkan apa akibat dari makanan yang kita makan itu gitu ya. Tapi kalau Pak James misalnya mikir sekarang, kalau dikasih kesempatan ulang Pak, bisa kembali ke masa lalu, apa yang Bapak ubah pertama kali? Mungkin pola makan saya ya, pola makan. Kemudian boleh makan semuanya, tapi jangan banyak, sedikit aja gitu ya. Sedikit. Olahraga bagaimana Pak? Olahraga saya ikut senam BIP namanya, itu kan BIP, Bioenergy Power, penapasan. Kalau untuk orang tua bagus. Itu cabangnya di mana-mana. Kalau dulu? Belum. Tapi itu udah mungkin 10 tahun saya ikut bergabung di situ gitu ya. Baik, kalau pola tidur waktu dulu bagaimana Pak? Pola tidur juga kita agak kurang tidur kan dulu saya. Tapi sekarang ya, setelah menggunakan itu teknologi laser tuh tidur saya bagus, nyenyak gitu ya. Sehari dipakai berapa kali teknologi laser ini? Seharinya 2 kali. 2 kali saya pakai. Waktunya di mana aja Pak? Waktunya sebelum tidur kira-kira jam 10, kemudian bangun lagi jam 4. Oke, dipakai 2 kali ya? Pakai 2 kali. Yang pakai di rumah lagi siapa selain Bapak? Anak saya, dia pagi dia pakainya. Istri pakai juga Pak? Istri pakai juga kadang-kadang ya. Oke, bagaimana terbantu kan nggak dengan kondisi kesehatan? Semuanya terbantu dengan alat itu, alat teknologi lasernya itu. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara masalah penggunaan teknologi laser, ya tadi apa yang disampaikan atau yang digunakan atau yang dilakukan oleh Pak James, ini memang sesuai dengan ritme kehidupan tubuh kita, pemirsa. Jadi ada namanya ritme atau jam biologis atau circadian rhythm yang ada pada tubuh kita. Ya, di mana malam hari itu mengeluarkan hormon melatonin, sedangkan di pagi hari mengeluarkan hormon serotonin. Dan teknologi laser ini digunakan di 2 kali waktu-waktu tersebut ya. Jadi pada malam hari ini pemirsa kan hormon melatonin itu akan menurun dengan bertambahnya usia. Ya, jadi orang-orang yang memang usianya semakin bertambah, kadar melatonin akan menurun sehingga kualitas tidurnya akan juga menurun. Nah, penggunaan teknologi laser di malam hari yang digunakan di pergelangan tangan kiri ini akan meningkatkan kembali hormon melatonin. Sehingga dengan begitu maka dampaknya kualitas tidur kita akan menjadi lebih baik. Dengan kualitas tidur yang baik, maka tubuh kita punya kesempatan untuk melakukan regenerasi sel. Keseimbangan hormon-hormon akan terjaga, detak jantung juga akan menjadi iramanya lebih baik. Kemudian stres di tubuh kita juga akan banyak menurun dengan tidur yang berkualitas. Nah, kebalikannya teknologi laser yang digunakan di pagi hari itu akan meningkatkan hormon serotonin. Ini akan membuat kita lebih alert, lebih terjaga, lebih aktif, lebih produktif untuk melakukan aktivitas sepanjang hari.
Ya, jadi ini ada tujuannya. Jadi artinya penggunaan di malam dan di pagi hari ini mengikuti irama yang ada pada tubuh kita. Jadi tidak melawan irama itu, sehingga tadi dengan sinergis begitu maka tubuh kita akan menjadi lebih baik lagi, metabolisme menjadi lebih baik, dan kesehatan serta kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Jadi buat Anda yang punya masalah dengan tidur, punya masalah dengan pola hidup yang belum terlalu sehat, ya, apalagi yang tidurnya kemudian tidak optimal, tidak berkualitas, ayo mulai sekarang terapkan pola hidup sehat, kemudian dilengkapi dengan penggunaan teknologi laser pada malam dan juga pagi hari. Mencegah tetap lebih baik daripada mengobati, karena mencegah itu lebih mudah dan lebih murah. Nah, penggunaan teknologi laser ini bisa digunakan dalam tahap pencegahan, mencegah terjadinya penyakit kronis, khususnya untuk pemirsa yang masih muda, belum ada tensi tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, asam urat, sudah boleh memanfaatkan teknologi laser untuk mencegah jangan sampai penyakit tersebut datang. Lalu penggunaan teknologi laser juga bisa digunakan dalam tahap pengobatan. Artinya bersama dengan obat-obatan yang Anda konsumsi atau terapi yang Anda jalani, Anda tambahkan teknologi laser agar tensi, gula darah, kolesterol, dan asam urat lebih stabil. Ini yang sudah dirasakan oleh Pak James. Jadi Pak James kan dulunya punya tensi tinggi, setelah menggunakan teknologi laser diikuti dengan pola hidup sehat, ikutin anjuran dokter dalam pengobatan, tensinya menjadi terkendali. Lalu tahap berikutnya adalah tahap pemulihan. Ini khususnya untuk orang yang sudah mengalami komplikasi. Contohnya seperti temannya Pak James, ada yang sudah mengalami serangan stroke. Penggunaan teknologi laser ini berfokus pada pemulihan yang optimal dan mencegah komplikasi berikutnya. Jadi untuk pemirsa yang saat ini punya masalah kesehatan seperti tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi atau asam urat tinggi, sudah saatnya Anda take action sekarang juga dengan menggunakan teknologi laser. Baik pemirsa, mari kita rangkum pembicaraan kita hari ini. Kita tanya Bapak James bagaimana kondisinya sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser. Nah Pak James, dulu ada masalah sinusitis, tapi setelah menggunakan teknologi laser, bagaimana hasilnya? Nah, dulu sebelum saya menggunakan alat teknologi laser itu saya suka flu, saya suka bersin. Kemudian setelah menggunakan itu saya sudah tidak bersin lagi. Kemudian sesak napas saya juga enggak parah kan waktu setelah menggunakan teknologi laser itu. Kemudian tensi saya juga udah mulai normal. Kemudian tidurnya juga nyenyak, nggak seperti biasanya gitu ya. Oke, luar biasa. Nah Pak James dulu nih katanya kurang berenergi, benar ya? Tapi setelah menggunakan teknologi laser, bagaimana energinya sekarang? Saya merasa lebih kuat, lebih mantap dalam hidup, kemudian tidak terlalu memikirkan penyakit saya gitu ya. Karena saya udah memakai teknologi laser itu ya, yang sangat membantu saya gitu ya. Jadi itu yang saya rasa. Terima kasih Pak. Pak James dulu juga bilang katanya ada masalah tidur, apalagi ada sinusitis yang mengganggu kualitas tidurnya. Setelah menggunakan teknologi laser, bagaimana hasilnya Pak? Begitu juga setelah menggunakan teknologi laser, tidur saya jadi nyenyak lagi, ya nggak seperti dulunya kurang nyenyak tidurnya gitu ya. Sekarang saya bisa tidur satu hari itu ya 8 jam lah gitu, 7 jam. Bagus sekali. Jadi itu yang saya alami. Nah satu musuh dalam kehidupan Bapak James yaitu hipertensi. Dulu pernah 150 angkanya. Setelah menggunakan teknologi laser, sekarang angkanya berapa Pak? Angkanya sekarang normal yaitu 120 ya. Bahkan pernah 115 gitu ya. Baik, terima kasih Bapak James Bangga. Terima kasih sudah hadir di Go Healthy hari ini Pak. Sudah jadi motivasi, inspirasi bagi kita semua yang menonton hari ini. Kita doakan Pak, panjang umur, sehat selalu, diberkati seluruh keluarga. Terima kasih Bapak James. Amin. Terima kasih Mas Boy Abidin dan juga Mbak Preti, terima kasih banyak. Dan hari ini pemirsa, kita bisa melihat bahwa cerita dari Bapak James bukan hanya membuka wawasan kita, tetapi juga memberikan kita pelajaran hidup yang sangat berharga bagi kita semua yang menyaksikannya. Equilaser adalah pilihan tepat sebagai upaya pencegahan penyakit serta membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol dan asam urat yang tinggi. Harapannya adalah pemirsa Anda semua dapat tercegah dari komplikasi yang serius seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan sebagainya. Perlu diingat, produk Equilaser atau dokter laser yang resmi
asli, bermanfaat dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan di Gogomall. Gogomall adalah satu-satunya distributor resmi dokter laser atau Equilaser selama lebih dari 10 tahun. Gogomall juga telah tersertifikasi ISO 9001 dengan pelayanan berskala internasional dan juga mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai bukti kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall. Perlu juga diingat, Gogomall tidak membuka cabang di tempat yang lain. Harap waspada terhadap promo-promo yang mengatasnamakan Gogomall. Anda juga bisa mendapatkan produk Equilaser dengan mengunjungi cafe showroom Gogomall yang berlokasi di Alam Sutra, Kota Tangerang. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Go Healthy pada episode hari ini. Dan pastinya kami akan bertemu Anda pada episode yang selanjutnya. Salam sehat! Tekanan darah saya terkadang tidak terkendali, di atas 160 sampai ya 170. Kolesterol pun tinggi dan juga lemak darah pun trigliserida sempat menyentuh 260. Kondisi badan lebih segar dan juga seperti berenergi ya. Tensi saya saat ini sudah di kisaran 110/90, kolesterol pun 160, mungkin kemarin 140 pernah, trigliserida juga sudah mulai kembali normal. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.